Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di kelas fotografi 1 dengan kelas KGP 19.2 ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan ya. Semoga pada hari ini kita mempunyai semangat yang melimpah ruah ya untuk menjalankan perkuliahan seperti biasanya. Tidak lupa pula kita sebagai manusia sudah seharusnya selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan ya, dan segala sesuatunya ya. Tidak lupa saya juga selalu berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan semangat, diberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan kegiatan-kegiatan seperti semula, dan semoga kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada kelas KGP 19.2 untuk bisa login ke SIAKAD ya. Kemudian silahkan nanti Anda komen di situ untuk mengisi presensinya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas komposisi, bermacam-macam komposisi ya, macam-macam komposisi di dalam fotografi. Kalau kemarin kan kita sudah membahas komposisi tentang komposisi dasar yaitu rule of three. Nah, sekarang kita akan membahas komposisi-komposisi lain yang bisa digunakan dalam teknik fotografi ya. Harapan saya semoga Anda semua sudah bisa menguasai apa itu yang disebut rule of three ya, atau aturan sepertiga, dan apa yang disebut point of interest ya, karena itu nanti sangat berkaitan erat ya. Oke, sebelum saya mulai, saya tunggu dulu untuk Anda semua, minimal ada 2 mahasiswa yang sudah login dan bergabung dengan kelas saya. Maka untuk itu nanti akan segera saya mulai perkuliahan atau materinya ya. Terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswaku semua yang selalu saya banggakan dan selalu saya cintai. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita akan langsung menuju materi tentang macam-macam komposisi ya. Oke, selamat menyaksikan. Cekidot. Nah, kita lihat
saya ulangi dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan komposisi ya. Jadi komposisi itu adalah sebuah cara untuk memandu mata audiens atau viewer untuk melihat elemen yang sangat penting dari sebuah foto. Ya, ini kaitannya dengan point of interest ya. Kemarin saya sudah sampaikan apa itu point of interest ya. Jadi point of interest itu adalah pusat perhatian. Nah, komposisi itu adalah teknik di mana kita bisa menyusun ya urutan-urutan memandu mata agar memandu mata audiens agar bisa melihat elemen-elemen yang penting dalam foto dan bisa menangkap sebuah pesan atau cerita yang ada di dalam foto tersebut ya. Jadi, sebuah komposisi yang baik dapat membantu terciptanya sebuah karya seni dari sebuah foto. Sebaliknya, jika komposisi yang tidak baik atau buruk dapat merusak makna sebuah foto secara keseluruhan. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer melalui media foto menjadi tidak tersampaikan kepada audiens atau viewer dan komunikasi yang baik pun tidak akan terjadi. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita tidak bisa atau kita tidak mempunyai komposisi yang baik dalam sebuah foto yang kita hasilkan. Dalam fotografi terdapat bermacam-macam teknik komposisi yang dapat membantu kita menghasilkan sebuah foto yang baik, di antara adalah sebagai berikut. Nah, kalau materi yang kita pelajari kemarin itu adalah materi rule of three, di mana di situ adalah komposisi yang dasar dan sangat mudah dipelajari. Nah, berikut ini adalah beberapa komposisi lain ya yang bisa Anda praktekkan. Nah, saran saya sih Anda silakan mempraktekkan komposisi ini, tapi akan lebih baik lagi jika Anda menguasai dulu yang dasar kemarin, yaitu rule of three ya. Artinya ketika Anda menggunakan rule of three itu sebenarnya Anda juga sudah bisa membuat sebuah foto yang bagus ya, atau yang baik. Namun kalau sudah menguasai, Anda bisa mengembangkan komposisi-komposisi yang lainnya ya. Anda bisa bereksperimen, yaitu diantaranya adalah komposisi-komposisi yang kali ini akan kita sebutkan ya. Yang pertama itu adalah komposisi golden ratio ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah golden ratio. Jadi apa sih golden ratio? Golden ratio itu adalah teknik komposisi yang membagi layar kita ke dalam beberapa bagian dengan perbandingan 1 banding 1,618 ya. Dibandingkan dengan rule of three, garis-garis dalam the golden ratio ini terkonsentrasi di tengah frame dengan ukuran 3/8 frame di bagian atas dan 2/8 frame di tengah dan 3/8 frame di bagian bawah. Nah, contohnya seperti ini, the golden ratio. Nah, ini akan sangat bagus jika ini kan dibagi menjadi 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang dicontohkan ini adalah golden ratio yang diagonal spiral ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, golden ratio ini akan sangat akan sesuai jika modelnya itu lebih dari 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika Anda ingin menguasai teknik ini, Anda bisa meniru contoh gambar ini ya. Anda latih terus ya, golden ratio ini. Nah, nanti sehingga Anda bisa menguasai teknik-teknik komposisi yang ada ya. Ini adalah contohnya golden ratio. Berikutnya, nah ini rule of three. Rule of three kemarin sudah kita bahas sangat lama ya, satu pertemuan, karena di situ memang rule of three itu komposisi dasar yang saya sarankan Anda harus menguasainya dulu sebelum mengembangkan komposisi-komposisi yang lainnya ya. Oke. Rule of three ini adalah sebuah teknik komposisi yang paling banyak digunakan oleh fotografer. Dengan rule of three, pusat perhatian ditempatkan pada setiap titik
simpang garis yang membagi gambar atau foto dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Teknik ini sangat berguna untuk membentuk struktur komposisi sebuah gambar ya. Nah, kini mengikuti perkembangan teknologi ya, beberapa manufaktur atau beberapa merek itu menawarkan sebuah rentang garis di dalam displaynya ya. Jadi ada kamera tertentu yang ketika kita menggunakan viewfinder atau mengembangkan display itu dapat memunculkan garis untuk rule of three ya. Nah, ini menandakan bahwa rule of three ini adalah elemen penting ya, komposisi sederhana namun penting di dalam fotografi ya. Jadi dalam teknologi beberapa kamera itu dia akan memunculkan rule of three sehingga kita bisa menggunakan untuk membantu fotografer dalam membentuk komposisi sebuah gambar atau foto dengan menggunakan rule of three. Nah, ini kan Anda bisa mempraktekannya kalau Anda punya kamera handphone, kayaknya juga handphone juga ada ya. Kita bisa kamera Android itu kita bisa mungkin ada aplikasinya ya, ada aplikasi yang bisa memunculkan rule of three ya, atau ada garis-garis bantu gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini rule of three. Kemarin masih ingat ya, di sini ada area pandang ya. Jadi kita menyesuaikan, kalau dia menghadap ke kiri ya kita berikan kosong di sebelah sini. Nah, ini kurang lebih rule of three. Kalau Anda sudah bisa menguasainya, itu juga sudah lumayan ya, sudah bagus Anda menguasai rule of three ya, sehingga nanti kita bisa mengembangkan untuk yang komposisi-komposisi yang lainnya ya. Masih ingat ya rule of three? Jadi rule of three itu Anda bisa menempatkan di salah satu titik 4 ini ya. Kemarin juga sudah kita bahas penggunaan rule of three untuk foto pemandangan ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya golden triangles. Jadi golden triangles itu adalah salah satu teknik komposisi fotografi yang dilakukan dengan cara membagi gambar secara diagonal ya, dari sudut yang satu ke sudut yang lain, kemudian menarik sebuah garis dari sudut yang lain hingga bertemu di garis pertama dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya meletakkan elemen-elemen fotografi hingga jatuh di dalam 3 buah segitiga yang dihasilkan. Nah, ini agak sedikit ribet ini ya. Golden triangle itu intinya seperti ini. Kalau misalkan di sini ada beberapa objek, Anda bisa menempatkan objek-objek tersebut ya. Misalkan di sini ada objek yang paling besar, ini kita lihat. Nah, ini kita tempatkan di sini. Sedangkan yang lain kita tempatkan di posisi misalkan di sini ada objek ya, ini kita masukkan di dalamnya, di dalam garis tersebut ya. Tentunya kalau untuk melatih ini Anda harus menggunakan imajinasi ya. Jadi ketika Anda melihat sebuah pemandangan, itu Anda bisa membayangkan garis golden triangle ini. Jadi kalau misalkan ada objek yang paling besar ya Anda tempatkan posisinya segitiga seperti ini. Ini seperti contohnya Menara Eiffel, kemudian objek-objek yang kecil yang lainnya Anda bisa masukkan ke dalam sini. Nah, ini juga salah satu untuk menolong kita ya. Jadi misalkan kita kondisi tertentu kita tidak bisa menggunakan rule of three ya. Nah, pemandangan seperti ini kan kalau kita bagi menjadi rule of three juga akan susah ya, nanggung juga. Karena posisi mungkin kita di balkon di atas, kemudian kalau kita mau menggunakan rule of three juga susah. Di sini ada beberapa elemen objek. Nah, maka kita bisa menggunakan opsi lain, yaitu salah satunya menggunakan komposisi golden triangle ini. Ya, caranya seperti ini ya. Cara membaginya, fotonya itu nanti ditarik garis tengah, kemudian tinggal dimasukkan segitiga. Nah, intinya kalau ada objek-objek yang elemen-elemen seperti ini, di sini ada Menara Eiffel, kemudian ada patung-patung yang lain. Nah, ini Anda secara imajinasi bisa memasukkan objek yang terbesar dan yang kecil itu dimasukkan ke segitiga-segitiga yang lebih kecil ya. Kurang lebih seperti ini.
Kemudian ada juga balance ya. Ini komposisi balance. Jadi secara khusus digunakan ketika menggunakan teknik komposisi rule of three ya. Jadi komposisi itu juga kita bisa padu padankan ya. Kita bisa padu padankan ya. Balance tadi kan secara khusus digunakan ketika kita menggunakan teknik komposisi rule of three atau the golden ratio dengan tujuan agar gambar memiliki keseimbangan. Sebuah foto yang memiliki subjek lebar dan berada di posisi paling depan dari subjek lain dapat menciptakan sebuah gambar yang terlihat terlalu berat sebelah. Kita dapat menciptakan beberapa keseimbangan dengan menceritakan sebuah elemen yang kurang penting atau sebuah elemen yang tampil lebih kecil di belakang. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang disebut balance. Ya, ini sudah masuk titik-titiknya seperti ini ya. Anda bisa bereksperimen seperti ini. Ini salah satu objeknya ini sudah masuk ke salah satu bagian rule of three ya. Anda bisa menciptakan seperti ini ya. Ini rule of three, kemudian kita buat balance ya. Jadi sudah menggunakan aturan rule of three, kemudian kita buat balance gitu ya. Jadi ada perpaduannya. Nah, berikutnya ada juga komposisi yang namanya leading lens ya. Komposisi leading lens ini adalah teknik leading lens membantu mata viewer atau audience itu tertuju pada titik pusat dan fokus perhatian pada beberapa elemen penting yang ada pada sebuah gambar atau foto. Teknik ini juga membantu menciptakan sebuah ilusi kedalaman atau ilusi jarak dalam sebuah komposisi ya. Umumnya yang dapat digunakan sebagai leading lens itu adalah tembok atau pola-pola jalan. Nah, ini yang biasanya digunakan leading lens itu adalah seperti tembok atau pola-pola jalan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah leading lens. Jadi leading lens itu bisa membantu kita untuk menciptakan kedalaman karena secara ilusi ya, secara ilusi optik ini kan dia terlihat seperti menjauh ya. Nah, ini adalah point of view-nya di sini. Point of view atau point of interest di sini adalah lead line atau garis yang memandu mata. Ya, biasanya ini juga bisa kita gunakan untuk misalkan ini kan contohnya jembatan, kemudian ada jalan raya, bibir pantai, di mana di sini ada area yang lebih garis yang awal sampai ujung. Nah, ini arah dari garisnya. Jadi garis pandunya di sini, ya. Jadi ketika orang atau audiens melihat foto kita ini tidak akan mungkin dia langsung lihat ke sini ya. Pasti dia akan melihat objek terbesar dulu, kemudian baru menyapu areanya tertuju di sini. Nah, di sini akan menciptakan kedalaman ruang ya. Ya, seperti ini. Ini yang disebut dengan lead line ya. Begitu kurang lebihnya. Anda bisa menggunakan yang lainnya, misalkan jalan, pantai, terus kemudian ada persawahan ya. Sawah itu kan ada pematangnya itu ya. Apalagi kalau sawahnya itu yang modelnya terasiring. Nah, itu kan bisa ada garis seperti ini, bisa Anda gunakan sebagai lead line. Nah, berikutnya ada komposisi untuk lighting ya. Lighting atau pencahayaan dapat menambah atau memberi efek dramatis ke dalam foto kita ya. Biasanya kita membutuhkan sumber cahaya di belakang ya. Benar ya. Biasanya saya ulangi ya. Lighting atau pencahayaan dapat menambah atau memberikan efek dramatis ke dalam foto kita. Biasanya
kita membutuhkan sumber cahaya di belakang ketika memotret ya. Terdapat 3 macam lighting yang dikenal dalam dunia fotografi, yaitu ada backlighting, side lighting, dan floor lighting. Nah, backlighting terjadi ketika sumber cahaya berada di depan lensa dan di belakang subjek atau di belakang model hingga menciptakan gambar siluet. Sementara itu, side lighting atau pencahayaan dari sebelah sisi sangat efektif dalam mengkomunikasikan kekuatan emosi ya. Yang terakhir adalah floor lighting. Floor lighting ini adalah sebuah teknik yang menempatkan sebuah sumber cahaya di depan dan di bawah subjek dan kamera untuk menciptakan atau menimbulkan kesan misteri. Nah, ini contohnya lighting. Nah, ini adalah lightingnya ya. Berikutnya ada istilah fill the frame ya. Jadi fill the frame itu memenuhi frame dengan subjek dan meninggalkan sedikit ruang atau tidak ada ruang sama sekali di dalam frame. Nah, dapat menjadi efektif untuk situasi tertentu. Hal ini dapat membuat audiens menjadi benar-benar fokus pada subjek utama tanpa adanya hal yang mengganggu. Selain itu, audiens atau viewer dapat mengeksplorasi hal kecil yang dimiliki oleh subjek yang tidak mungkin dipotret dari jarak jauh. Nah, ini sangat cocok ketika Anda ingin memotret atau memfoto dengan ukuran close up atau big close up, karena close up atau big close up atau medium close up itu kan frame-nya penuh ya. Jadi ketika frame penuh ya, itu nanti Anda tinggal menatanya. Nah, contohnya sedemikian rupa ya. Ini Anda bisa memenuhi frame dengan beberapa objek ya, tapi tetap Anda harus bisa mengusahakan apa yang disebut dengan point of interest. Nah, point of interest salah satu caranya kemarin seperti apa? Anda bisa membuat permainan warna atau permainan lighting ya. Kemudian ada depth of field atau area ketajaman. Nah, itu Anda bisa memainkan untuk mengisi dari point of interestnya ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita memenuhi frame, kita bisa yang berikutnya adalah left to right rule. Jadi ada sebuah teori yang berpendapat bahwa kita membaca sebuah gambar itu dari kiri ke kanan ya, seperti cara kita membaca sebuah teks. Nah, untuk alasan inilah disarankan beberapa gerakan yang dipotret dalam sebuah foto hendaknya mengalir dari kiri ke kanan. Asumsi ini didasarkan pada bahwa sebagian besar negara-negara di dunia membaca teks itu dari kiri ke kanan. Namun perlu diingat pula bahwa beberapa bahasa yang dibaca ada juga yang dari kanan ke kiri seperti misalnya Arab. Terus ada juga yang Cina ya, di Cina dan di Jepang itu dari atas ke bawah. Nah, analoginya seperti ini ya. Ketika kita membaca untuk negara-negara yang membaca dari kiri ke kanan, nah ini kita bisa jadikan acuan. Kita bisa jadikan acuan ketika mau menyampaikan pesan dari foto. Itu kita bisa menyusunnya, tampilannya itu adalah dari kiri ke kanan ya. Kita usahakan misalkan seperti tadi leading line tadi yang ini. Nah, leading line. Nah, ini kalau kita sebagai orang Indonesia itu terbiasa membaca kiri ke kanan. Jadi ketika melihat leading line seperti ini, memang di dalam hati agak terasa mengganjal gitu ya.
Tapi karena yang disuguhkan gambar seperti ini, yang mau nggak mau mata kita akan dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan yang left to right rule itu contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu gambar. Ketika di sini posisinya sama, itu kan tidak ada leading line-nya. Itu maka mata akan bergerak. Mata orang-orang yang terbiasa membaca dari kiri ke kanan, dia akan menyapu dari kiri ke kanan. Matanya itu akan bergerak dari kiri ke kanan. Ya, kalau posisi gambarnya seperti ini, berarti Anda bisa menempatkan point of interest-nya ada di sebelah kiri. Karena kalau posisinya seperti ini, maka pertama kali yang akan dilihat untuk orang-orang yang terbiasa membaca kiri ke kanan, dia akan melihat dulu di sebelah kiri, baru dia akan menyapu atau melihat gambar ke sebelah kanan. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, itu nanti yang bisa Anda praktekkan ya. Ya, dari awal saya sarankan Anda menguasai rule of three dulu ya. Ketika sudah menguasai rule of three, maka Anda silahkan bereksperimen dengan komposisi-komposisi yang lain yang sudah saya sebutkan diantaranya. Nah, untuk materi-materi yang saya sampaikan ini di dalam Siakat itu kan sudah saya berikan linknya ya. Saya sudah berikan linknya, nanti Anda silakan download, Anda lihat lagi dan Anda baca lagi, pelajari lagi apa yang sudah saya sampaikan ini. Jika nanti masih ada kesulitan, nah saya selalu mempersilahkan Anda untuk menghubungi saya, bisa dari lewat sosial media atau Anda bisa menggunakan kontak WhatsApp, telepon dan lain sebagainya, bisa SMS, bisa chatting ya. Itu salah satu perwujudan perhatian saya kepada Anda semua, mahasiswa-mahasiswa yang selalu saya banggakan dan selalu saya cintai. Berikutnya ada istilah simplification. Jadi simplification itu sama seperti aliran desain ya. Ada aliran desain itu yang penting simpel, informasi tersampaikan dengan baik. Nah, sedangkan simplification di dalam fotografi ya, di sini adalah sebagai sebuah aturan umum. Gambar yang sederhana itu cenderung menjadi lebih menarik dibandingkan dengan gambar yang sangat kompleks ya. Teknik komposisi simplification pada dasarnya memiliki kesamaan dengan teknik komposisi fill the frame ya. Kalau fill the frame itu kan dia berusaha memenuhi frame ya. Nah, untuk simplification ya, dapat menggunakan teknik komposisi ini pertama kali ajukan sebuah pertanyaan kepada diri kita sendiri menyangkut elemen apa yang ingin ditambahkan ke dalam komposisi yang akan kita buat. Kita dapat melakukan teknik ini dengan cara mengatur ulang komposisi. Jadi teknik ini juga bisa kita padu-padankan dengan rule of three ya. Nah, rule of three itu contohnya seperti ini. Nah, kita bisa membuat rule of three dengan meminimalkan properti yang masuk ke dalam sebuah frame. Nah, contohnya ini. Ini menggunakan rule of three, kemudian di sini hanya ada satu objek dengan kita tempatkan di salah satu titik. Nah, maka di sini sudah terlihat sangat menarik. Kalau ditanya point of interest-nya di mana? Nah, akan sangat terbaca ya. Pusat perhatian mata pasti langsung tertuju ke sini ya, karena di sini dia ada ruang kosong gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada living space. Jadi kalau living space itu dia meninggalkan ruang kosong yang luas di sekitar objek, dapat membuat foto menjadi sangat atraktif. Teknik komposisi ini dapat menciptakan sensasi sederhana dan minimalis. Bagaimana teknik komposisi seperti teknik fill the frame ya. Teknik komposisi ini dapat membantu audiens menjadi fokus pada subjek utama tanpa adanya gangguan. Nah, contohnya ini. Kita bisa meninggalkan banyak ruang kosong di atas sini. Ya. Kemudian mata akan tertuju ke area bawah.
Nah, contohnya seperti ini ya. Tapi ini juga masih menggunakan rule of three ya. Objek yang menonjol ini ditempatkan di salah satu titik di dalam rule of three. Ya, ini contoh perpaduan rule of three dengan living space. Living space ini intinya meninggalkan banyak ruang. Bedanya dengan simplification ya. Kalau untuk living space ini dia masih menggunakan banyak objek yang di dalamnya sini. Sini ada orang-orang dan lain sebagainya. Cuman dia di sini meninggalkan space yang banyak gitu ya. Nah, berikutnya komposisi yang disebut dengan pattern. Berbagai macam pattern atau pola dapat kita temui dimanapun ya, baik berupa buatan tangan manusia maupun hasil kreasi alam. Sebuah pola atau pattern dapat secara visual kita lihat karena pola atau pattern menyajikan harmoni dan irama tertentu. Sesuatu yang harmonis dan berirama dapat membuat kita merasakan nuansa tertentu ya. Dengan menyatukan beberapa pola ke dalam foto, kita dapat menciptakan suatu komposisi yang baik. Jadi kalau Anda pergi ke suatu tempat, kemudian pattern itu kan sebenarnya perulangan ya. Seperti ritme gitu ya, ritme atau ritme. Ya, ritme atau ritme itu jadi yang berulang-ulang gitu kan. Di situ ada patternnya. Nah, itu kita bisa memasukkan. Nah, salah satu contohnya nih. Ini di sini ada garis yang berulang-ulang, kemudian tinggal kita bisa foto menyajikannya seperti ritme atau pattern gitu ya. Ada banyak sekali ya gambar-gambar seperti ini, misalkan susunan batu bata, ada juga susunan batako, terus ombak, siluet gunung ya. Macam-macam lah ya, kita bisa mendapatkan berbagai macam objek yang baik sengaja atau tidak bisa kita buat menjadi sebuah komposisi yang namanya pattern. Berikutnya ada juga isolate the subject atau depth of file. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Kita dapat membuat komposisi yang lebih sederhana secara lebih efektif dengan menggunakan depth of file yang dangkal untuk mengisolasi sebuah subjek. Dengan menggunakan aperture yang lebar, kita dapat menciptakan kesamburan pada bagian latar belakang subjek. Teknik ini berhasil diterapkan ketika kita melakukan pemotretan. Ini yang disebut dengan membuat depth of file atau membuat isolate the subject ini dengan teknik bokeh tadi ya, menggunakan bukaan diafragma yang lebar sehingga akan mempersempit area ketajaman. Nah, contohnya seperti inilah ya, kita bisa contohnya banyak lah kalau untuk isolate tadi, apa namanya, isolate the subject atau mengisolasi subjeknya. Kemudian ada juga color combination. Color combination adalah alat atau instrumen komposisi yang dapat kita gunakan untuk menciptakan mood dalam sebuah foto. Warna-warna seperti biru dan hijau dapat membuat audiens atau viewer itu merasa tenang atau damai. Sedangkan warna merah dan kuning dapat membangkitkan perasaan gembira atau optimisme. Nah, ini kalau Anda ingin menyampaikan pesan tertentu ya, Anda bisa membingkainya dengan color combination. Contohnya kalau Anda ingin menampilkan situasi yang romantis ya, kemudian di situ ada penuh cinta. Nah, itu Anda bisa membuatnya dengan warna pink misalkan ya. Nah, atau pada foto untuk membakar semangat pemuda. Nah, itu Anda bisa memasukkan kombinasi warna merah dan orange misalkan. Di situ secara psikologis warna kan merah dan orange bisa membangkitkan semangat ya. Nah, sebagai seorang fotografer kita dapat mengkombinasikan beberapa warna sebagai sebuah cara atau teknik untuk menciptakan komposisi yang lebih atraktif. Jadi komposisi di sini tidak
terkait dengan penataan di dalam frame-nya ya, tapi di sini lebih untuk menciptakan mood atau menciptakan kesan tadi ya. Nah, ini salah satu contoh fotonya. Di sini menampilkan foto untuk anak-anak ya, agar lebih semangat, pakai warna ceria gitu ya, merah, kuning, biru. Berikutnya adalah rule of space ya. Space adalah terkait dengan arah subjek dalam foto yang bergerak maju. Jika kita mengambil sebuah foto dari mobil yang bergerak, akan menampilkan ruang di depan mobil dibandingkan belakang. Dalam sebuah frame ini memberikan implikasi bahwa terdapat ruang bagi mobil untuk bergerak maju dalam sebuah frame. Nah, ini rule of space ini kalau ini kebetulan ada 3 nih. Ada 3 objek, berarti Anda harus bisa menampilkan arahnya ini ada ruang kosong. Ini juga arahnya ini ke sini, ini juga ada kosong. Ini arahnya ke sini. Ini ada rule of space ya. Anda bisa mempraktekannya, memberikan ruang kosong terhadap arah pandang atau arah laju ya. Kemarin kita sudah bahas di dalam komposisi terkait dengan rule of three ya, materi yang kemarin. Nah, kemudian ada ini rule space. Kemudian di sini untuk menciptakan dimensi dalam sebuah foto dengan melakukan zoom in. Oh, ini salah ya. Ini yang benar adalah tekstur ya. Komposisi untuk tekstur ya, ini judulnya salah. Jadi tekstur ini kita bisa menciptakan dimensi dalam sebuah foto. Nah, ini akan sangat cocok kalau kita menggunakan kamera untuk kamera makro ya. Itu akan sangat jelas ini terlihat teksturnya. Berikutnya ada juxtaposition ya, atau juxtaposition ini merupakan salah satu teknik komposisi yang sangat kuat dalam fotografi. Juxtaposition itu merupakan merujuk pada inklusi 2 elemen atau lebih dalam sebuah layar yang dapat berefek kontras atau saling melengkapi satu sama lain. Kedua pendekatan ini dapat bekerja dengan baik dan memainkan peranan yang penting dalam menampilkan cerita dari sebuah foto. Nah, contohnya seperti ini. Nah, juxtaposition itu jadi seperti justification gitu ya. Jadi saling menguatkan atau saling kontras gitu. Ya, menuju pada inklusi 2 elemen atau lebih dalam sebuah layar yang dapat berefek kontras atau saling melengkapi satu sama lain. Jadi bisa kontras, bisa juga saling mendukung ya. Nah, ini salah satu contoh yang kontras. Di sini ada tulisan hijab non fashion. Nah, kebetulan ada orang berhijab dengan fashion seperti ini. Ya, bisa saling menguatkan atau bisa kontras. Jadi fotografer ini memang nyeleneh ya. Ini dia menunggu orang lewat. Kebetulan pas dapat momen seperti ini. Nah, ini sangat. Jadi di sini bukan masalah penataan ya, kembali lagi ya, tapi menyampaikan pesan yang ada. Pas kebetulan ada ini, dia ada pesan saling menguatkan atau saling berlawanan, kontras gitu ya. Nah, kemudian ada frame within the frame. Jadi frame di dalam frame. Teknik komposisi frame di dalam frame ini merupakan teknik komposisi fotografi alternatif yang efektif dalam merekam kedalaman sebuah layar ya. Agar efektif, frame tidak harus berada di sekitar keseluruhan layar. Dengan menggunakan teknik komposisi frame di dalam frame, maka akan menciptakan peluang besar untuk menggunakan keadaan sekitar menjadi lebih kreatif dalam komposisi yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah frame ya. Foto itu disebut dengan frame, tapi di sini ada frame lingkaran. Ya, ada frame lagi ya. Ini kita bisa melihat frame di dalam frame. Nah, ini kita bisa menjadikan salah satu komposisi yang bagus. Nah, ini ada tugas lagi ya.
Jadi buatlah 3 foto yang berbeda berdasarkan prinsip komposisi dalam fotografi ya. Berikan keterangan komposisi apa yang digunakan, kemudian berikan analisa Anda terhadap foto yang Anda buat, kumpulkan ke email saya setiawan_dw@stekom.ac.id. Jadi kan tadi kita sudah mempelajari atau saya sudah menyampaikan materi tentang beberapa komposisi. Nah, silakan Anda praktekkan dari beberapa komposisi tadi ya ke dalam sebuah 3 buah foto ya. Satu foto per foto itu mempunyai komposisi yang berbeda ya. Kemudian silakan nanti Anda terangkan di dalam Microsoft Word Anda itu foto yang pertama menggunakan komposisi apa, terus Anda terangkan komposisi itu tuh seperti apa, kenapa Anda buat foto seperti ini. Nah, itu Anda terangkan semua di dalam sebuah Microsoft Word ya. Gitu ya. Kemudian silakan dianalisa foto yang Anda buat, kemudian kumpulkan ke email saya yaitu setiawan_dw@stekom.ac.id. Batas pengumpulannya hari Minggu ya. Hari Minggu karena nanti biar kita bisa pada hari Senin pertemuan nanti kita bisa membahas atau kita bisa mereview tugas-tugas yang Anda kumpulkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mengikuti materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya ya, paling lambat hari Minggu. Hari Minggu itu berarti besok tanggal 28 ya. Insya Allah nanti tanggal 29 kita akan bahas untuk tugas yang ini dan tugas yang kemarin untuk tugas roll of 3 ya. Terima kasih sudah mengikuti materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Ambil semua sisi positif dari saya dan jika ada sisi negatif yang ada pada dalam diri saya tolong buang jauh-jauh ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.